Sahabat yang baik, salam sehat. Jumpa kembali kita di rubrik pembacaan Cari Angin di channel yang keren ini. Seperti biasa, saya membaca dengan menambahkan informasi sehingga bisa jadi sedikit beda dengan yang ada di koran Tempo Digital. Substansinya sama saja. Edisi ini adalah terbitan 14 Maret 2021. Judulnya Berisik. Oke, saya mulai. Berisik. Hari ini, Minggu 14 Maret 2021, umat Hindu di Nusantara melaksanakan ritual hening sehari. Saya sebut Hindu Nusantara karena di belahan dunia lain beda hari perayaannya. Karena tahun Saka yang dipakai juga berbeda. Nah, di Nusantara ini tahun baru Saka dinamai dengan Nyepi. Memang asal katanya dari sepi. Almarhum Profesor Dr. Umar Khayyam, dosen dan budayawan terkenal dari UGM Jogja, pernah menulis di majalah Tempo tentang Nyepi. Pesan yang disampaikan beliau adalah bagaimana kita berhenti melakukan aktivitas sejenak untuk merenung dan tidak berisik. Nyepi memiliki 4 pantangan atau istilah agamanya brata. Brata itu artinya pantangan, yakni tidak bekerja atau amati karya, tidak bepergian, amati lelungan, tidak mencari hiburan, amati lelanguan, dan tidak menyalakan api atau amati geni. Tidak ada larangan berbicara. Yang dimaksudkan Pak Khayyam dalam tulisannya di era tahun 1980-an itu adalah kurangi perdebatan yang tidak perlu. Kurangi kata-kata yang tidak perlu. Perdebatan hanya membuat berisik yang tidak karuan. Ketimbang kita berdebat dengan riuh, mari kita melakukan introspeksi dengan melakukan perenungan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang salah untuk kita perbaiki di hari nanti. Jika berdebat itu yang dimaksudkan melahirkan berisik, pas dengan situasi sekarang ini. Para tokoh berdebat nyaris dengan kata-kata yang tidak pantas. Para politisi saling menyela omongan lawan jika berdebat live di televisi maupun di channel-channel YouTube yang juga diasuh oleh para politisi. Tujuannya memang agar omongan lawan di debat tak ditangkap jelas oleh pemirsa. Bagaimana menangkap jelas omongan kalau semuanya saling beradu pada waktu bersamaan? Moderator atau host selalu kewalahan mengatur lalu lintas debat. Mantan petinggi negara juga tidak memberi contoh bagaimana melakukan perdebatan yang sehat. Meskipun tidak sengaja debat di televisi. Padahal para mantan ini, mereka bukan kusir delman, bukan kusir andong. Lah kok maunya berdebat kusir? Polemik Kongres luar biasa Partai Demokrat, salah satu contoh misalnya, sudah keliwat berisik. Seolah-olah kader partai di negeri ini, apapun partainya, masih merasa dipercaya oleh rakyat. Padahal tidak.
rakyat lagi fokus menghadapi kesulitan hidup di masa pandemi ini. Rakyat sudah muak dengan partai-partai. Kita lihat di layar televisi, Susilo Bambang Yudhoyono dengan berwajah dingin mengecam Muldoko yang tiba-tiba menjadi lawannya karena disebut mengkudeta partai lewat kongres abal-abal di Deli Serdang. SBY, demikian panggilan yang akrab, sampai perlu meminta maaf karena merasa salah telah memilih Muldoko sebagai Panglima TNI di saat SBY masih presiden. Jadi apa yang tersirat dari omongan semacam ini? Kesannya SBY berjasa luar biasa dalam mengangkat karir Muldoko, dan seolah-olah itu adalah utang jasa yang harus dibayar. Apa yang diucapkan SBY itu? Kata-kata yang tidak elok lantaran SBY bukan kusir delman. Tapi Muldoko dengan jabatan kepala staf kantor presiden juga melahirkan keberisikan dengan bersedia menjadi pemimpin partai. Padahal bukan kader. Ia baru beberapa menit dipakaikan jaket Demokrat dan diberi kartu anggota sebelum didapuk menjadi ketua umum versi KLB. Bisa dibayangkan betapa riuhnya para kader partai di kedua kubu menyaksikan pimpinan puncaknya berperilaku seperti ini. Dan para kader yang terbelah itu pun ikut riuh pula. Berisik sekali. Presiden Jokowi berada di ujung tanduk. Kebetulan Jokowi juga kader partai dengan lambang hewan yang bertanduk. Jokowi diam bisa salah. Ikut berisik juga salah. Jika Jokowi diam, bisa diartikan dia membiarkan Muldoko sibuk dengan urusan Demokrat. Atau malah kesannya Jokowi mendukung Muldoko. Setidak-tidaknya Jokowi happy-happy saja. Tapi jika Jokowi berisik juga salah. Banyak urusan lain yang harus dikomentari. Jadi apapun yang dilakukan Jokowi tetap jadi sumber keberisikan baru. Ada yang lantang bersuara agar Jokowi tidak dikaitkan dengan Muldoko dalam urusan Partai Demokrat. Ada yang meminta Jokowi menindak Muldoko. Nah, kan macam-macam permintaan orang. Bagaimana tidak berisik? Susah memang menjadi presiden di negeri yang suka berisik ini. Keceplosan bicara juga jadi ramai. Misalnya, di luar urusan Partai Demokrat, saat Jokowi mengajak rakyatnya untuk mencintai produksi dalam negeri. Kalau cuma berhenti permintaannya di situ, mungkin tidak apa-apa. Meskipun ajakan itu sudah teramat klise sejak lama. Sudah sedari dulu kita punya slogan, cintai produk dalam negeri. Namun Jokowi menambahkan kalimat, mari kita membenci impor. Nah, ini jadi berisik lagi. Sampai Jokowi sendiri heran. Kok masalah itu jadi ribut? Ya tentu saja ribut. Presiden meminta kita membenci impor, sementara menterinya siap-siap mengimpor beras. Petani heran, padahal panen akan melimpah dan stok beras kebetulan masih banyak. Harga gabah
malah terbanting rendah. Di mana salahnya? Mungkin kita terlalu sibuk kerja, lupa mengevaluasi pekerjaan kita. Maka marilah sehari saja kita berhenti bekerja. Kita merenung, kita melakukan introspeksi. Apa yang salah dan bagaimana memperbaiki kesalahan ini untuk hari esok. Itu makna hari Nyepi untuk bangsa yang besar ini. Selamat Hari Raya Nyepi bagi yang merayakannya. Hari yang patut kita jadikan perenungan untuk introspeksi diri. Salam sehat.